Perkenalkan, nama saya Veronica Dina Novita, NIM 20G10070, jurusan akuntansi dari kelas 1.2. Mengapa filsafat dan logika penting dipelajari? Saya membuatnya dalam beberapa poin. Yang pertama itu mengasah nalar kritis. Belajar filsafat akan membentuk pemikiran diplomatis yang meningkatkan nilai kepekaan terhadap keadaan sekitar. Yang kedua, berpikir independen. Selain nalar kritis, berpikir independen atau berpikir filosofis akan membentuk pemikiran terbuka dengan mengambil jalan tengah agar tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, menjadi pribadi yang tidak kaku. Kita tidak heran jika kebanyakan mahasiswa jurusan filsafat tidak menyukai formalitas. Mereka cenderung lebih fleksibel dan tidak kaku dalam menyikapi sebuah masalah. Yang keempat yaitu skeptis, meragukan segala hal. Skeptis bukan berarti ragu dalam mengambil suatu keputusan, melainkan meragukan segala informasi yang ia dapatkan. Setelah belajar filsafat, akan terbiasa memverifikasi informasi yang kita dapatkan. Yang kelima, tidak normatif. Seseorang yang belajar filsafat tidak dikategorikan segala sesuatu menjadi dua sisi normatif, antara hitam dan putih, maupun antara benar ataupun salah. Selain ada alternatif jawaban ketiga, keempat, dan seterusnya, sehingga tidak heran jika seorang yang memiliki keluasan berpikir mendapatkan pertanyaan yang sama dari beberapa orang. Maka itu, ia akan menawarkan jawaban berbeda, menyesuaikan dengan konteks masing-masing. Lalu, arti filsafat ilmu logika zaman sekarang. Arti filsafat ilmu logika pada zaman sekarang yaitu sebuah ilmu yang sangat berguna untuk semua orang, sehingga semua orang bisa memahami cara beretika ketika berbicara dan bisa dengan mudah menggunakan ilmu filsafat untuk menyelesaikan masalah. Karena dengan belajar filsafat ilmu logika, kita jadi mengetahui sebuah cara yang baik untuk berdiskusi dan berkompromi ataupun menyelesaikan sebuah masalah. Apa yang dilakukan mahasiswa dengan pengetahuan filsafat ilmu logika bagi masa depan? Yang dilakukan mahasiswa bagi masa depan yaitu dengan filsafat ilmu logika adalah kita atau saya bisa lebih bijak atau lebih sopan dalam menjawab sebuah pertanyaan, atau bisa lebih banyak mengetahui tentang ide, fakta, dan memberikan argumen yang baik bagi semua orang akan suatu hal untuk menemukan solusi dalam sebuah masalah. Contoh masalah yang dapat diselesaikan dengan filsafat ilmu logika yaitu, contohnya ada sebuah kampung di suatu daerah sedang terjadi rapat tingkat RT. Yang dibicarakan adalah masalah keamanan. Ketua RT menyatakan bahwa akhir-akhir ini di kampung ini banyak pencurian, tidak seperti biasanya. Menanggapi hal itu, hampir semua orang yang hadir mengusulkan agar ronda dipergiat. Inilah kira-kira cara orang awam dalam menyelesaikan masalah. Di situ ada orang yang berpendapat lain. Ia bertanya barang apa saja yang biasanya dicuri, sejak bulan apa terjadi, pada pukul berapa biasanya pencurian terjadi. Lantas, ia mengusulkan agar selain ronda dipergiat, sebaiknya dipergiat juga pengajian. Kebetulan di kampung itu semua warganya muslim. Ia terlihat dalam penyelesaian masalah mereka dulu dilakukan sebuah identifikasi. Lantas, melihat penyebab yang lebih mendasar, ia pun berpikir bila yang rondanya bermoral buruk, bisa-bisa peronda itu sendiri yang melakukan pencurian, atau bahkan mungkin bukan hanya mencuri saja, tetapi mereka melakukan rondanya sambil mengganggu masyarakat dan malah berbuat onar di tengah malam. Inilah orang yang berpikirnya ilmuwan. Begitulah kira-kira penyelesaian masalah dengan filsafat dan logika. Salah satu tokoh filsuf yang teorinya tidak saya setujui yaitu Thales. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal pokok dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreativitas
sendiri tanpa ada sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tak terbinasakan. Argumen Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Alasan saya yaitu, saya tidak setuju dengan pernyataan Thales yang mengemukakan bahwa air yang menjadi prinsip dasar dari segala hal. Karena pada dasarnya masih banyak di alam ini yang bisa dijadikan prinsip dasar, contohnya udara. Tumbuhan tidak bisa hidup tanpa udara, sehingga saya kurang setuju jika air saja yang menjadi prinsip dasar. Karena semua elemen yang ada di bumi ini juga merupakan prinsip dasar untuk kelangsungan hidup. Terima kasih.